Udah siap? Yuk berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Fajar di sini. Dan hari ini kita akan bahas materi PPKN, yaitu nilai-nilai dalam musyawarah. Siap ya? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih dengan Bang Fajar sini. Kita akan bahas mengenai materi PKN, dan hari ini kita akan bahas tentang musyawarah. Jadi, musyawarah itu adalah suatu hal yang sangat berguna atau amat penting ya dalam kehidupan manusia. Ternyata musyawarah itu bukan hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Musyawarah itu digunakan dalam kehidupan bernegara. Kata musyawarah sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syawara, artinya berunding, urun rembuk. Dan kalau dalam bahasa Indonesia ya, musyawarah ini kenal dengan kata syura, rembuk desa. Kalau di daerah itu namanya kerapatan nagari, atau sekarang musyawarah lebih dikenal dengan konsep demokrasi. Jadi demokrasi itu sebetulnya adalah bermusyawarah. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai tujuan, keputusan, atau penyelesaian masalah. Jadi kalau misalnya ada masalah nih, kita nggak bisa langsung memutuskan sendiri. Agar keputusan itu bisa disepakati, maka mau tidak mau harus ada namanya musyawarah. Nah, sebetulnya ya, musyawarah ini tujuannya adalah mengambil suatu mufakat atau persetujuan. Jadi pada dasarnya prinsip dari musyawarah ini sebetulnya adalah prinsip demokrasi yang digunakan hampir oleh seluruh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Nah, dalam demokrasi Indonesia ya, ada namanya konsep musyawarah untuk mufakat. Ini bahkan ada silanya, yaitu sila keempat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kalau misalnya tidak ada keputusan yang bisa diambil dalam konsep urun rembuk, maka mau tidak mau harus dilaksanakan voting. Dan voting itu adalah bagian dari musyawarah. Jadi voting itu bukan artinya anti dari musyawarah, tapi voting itu adalah untuk mengatasi kebuntuan jika tidak terjadi sebuah putusan. Dan artinya ya, dapat disimpulkan bahwa musyawarah itu adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang. Jadi sekali lagi banyak orang. Jadi kalau misalnya keputusan hanya diambil satu orang, itu namanya otoriter dan bukan musyawarah. Jadi harus banyak kepala ya. Hasilnya ya, hasil keputusannya itu harus mampu mengakomodasi banyak orang, sehingga keputusan yang disepakati itu menjadi suatu keputusan yang harus dijalankan bersama oleh seluruh peserta musyawarah. Nah, bagi yang tidak setuju dengan hasil keputusan musyawarah, nah ini sudah melanggar konsep musyawarah. Dia harus sepakat karena sudah diputuskan bersama. Baik, itu ya sedikit mengenai musyawarah. Nah, kita harus tahu nih ya, ciri-ciri musyawarah, tujuan, manfaat, prinsip, dan nanti nilai-nilai musyawarah itu apa aja yang kita jelaskan ya dalam materi ini. Baik, kita masuk ke ciri-ciri musyawarah ya. Jadi ciri-ciri musyawarah itu gampang banget ya. Yang pertama itu ya, ciri-cirinya itu harus dilakukan ya berdasarkan kepentingan bersama. Jadi kalau misalnya kita mau musyawarah, apa yang dibahas itu mengenai kepentingan bersama, nggak boleh kepentingan pribadi. Yang kedua adalah hasil keputusan musyawarah itu berdasarkan hati nurani yang tulus, yang suci, yang benar lah, bukan berdasarkan hawa nafsu. Jadi nggak boleh ngawur ya. Misalnya contohnya keputusan untuk kerja bakti sebulan sekali, itu kan masuk akal ya. Nggak mungkin keputusan musyawarah kerja bakti sehari sekali atau 3 hari sekali, ya itu udah nggak masuk akal ya. Kemudian yang ketiga adalah pendapat yang diusulkan dalam musyawarah itu harus dapat mudah dipahami ya, dan tidak memberatkan anggota musyawarah. Kemudian yang terakhir adalah hasil ya, atau yang dibahas dalam musyawarah itu harus bersumber dari kebenaran yang benar. Tidak boleh bermusyawarah untuk hal kejahatan. Misalnya kita musyawarah, kita mau ngerampok rumah orang, nah, itu nggak boleh ya. Kemudian tujuan musyawarah. Apa ya tujuan musyawarah? Yang pertama adalah tujuannya adalah agar ada kesepakatan bersama di dalam rapat tadi, sehingga hasilnya dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah. Jadi kalau rapat tentang membahas kapan mau jalan-jalan, maka peserta ada 10 orang, maka 10 orang itu harus sepakat ya, minimal sepakat dari apa yang diputuskan. Kalau nggak sepakat ya mau tidak mau harus voting, dan hasilnya itu harus dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian yang kedua adalah hasil itu harus mampu ya menyelesaikan perselisihan di antara mereka, sehingga hasil yang dikeluarkan dari musyawarah itu sudah berdasarkan suatu pemikiran, suatu pendapat yang benar dan jujur. Lalu apa manfaat musyawarah? Nah, manfaat musyawarah yang pertama adalah kita berlatih ya untuk belajar mengemukakan pendapat. Jadi pendapat itu boleh, tidak dilarang. Dan musyawarah adalah tempat yang tepat ya, tempat yang tepat untuk berpendapat. Kemudian manfaatnya adalah ini memudahkan memecahkan masalah. Jadi masalah yang berat dengan banyak orang, musyawarah bisa mampu untuk menyelesaikan satu masalah yang nggak bisa diselesaikan oleh satu orang. Kemudian keputusannya itu harus mempunyai nilai keadilan, keputusan harus memenuhi kepentingan semua pihak, hasilnya dapat menyatukan pendapat yang berbeda, adanya kebersamaan, ya. Kemudian mendapat mengambil kesimpulan yang benar dan sebagainya. Dan tidak boleh ada emosi ya yang dari hasil dari musyawarah tersebut. Kemudian prinsip-prinsip musyawarah. Apa itu prinsip musyawarah? Yang pertama ya, prinsipnya musyawarah itu harus bersumber ya pada paham sila keempat. Jadi pada negara kita dan negara Pancasila, maka prinsipnya harus bersumber pada sila keempat. Yang kedua adalah setiap keputusan yang diambil ini harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara agama ataupun secara konstitusi. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang tiga adalah setiap peserta musyawarah ini punya hak dan kewajiban untuk mengemukakan pendapat, bebas untuk berpendapat. Yang keempat, semua keputusan baik hasil mufakat ini harus berdasarkan kesepakatan bersama. Kalaupun itu hasil adalah voting. Yang terakhir adalah hasil yang dilakukan jika ternyata mufakat itu tidak bisa tercapai atau keputusan itu tidak tercapai, maka prinsip yang terakhir adalah boleh melakukan voting atau suara terbanyak. Contoh musyawarah apa ya? Contoh musyawarah dalam berkeluarga ya. Dalam keluarga contohnya adalah misalnya sebuah keluarga membahas tentang jadwal bersih-bersih rumah, lalu menentukan tempat rekreasi dan lain sebagainya. Lalu kalau dalam lingkungan sekolah, musyawarah itu contoh misalnya adalah pemilihan tua OSIS, kemudian musyawarah antara guru mengadakan lomba, kemudian rapat untuk penentuan kenaikan kelas dan sebagainya. Kemudian dalam lingkungan masyarakat, contoh musyawarah banyak nih, misalnya penentuan siskamling, kesepakatan untuk kerja bakti ya, atau iuran kas dan sebagainya. Dan terakhir dalam lingkungan negara, musyawarah ini contohnya adalah dalam rapat-rapat anggota DPR, MPR, dan perumusan musyawarah undang-undang dan sebagainya. Ternyata dalam musyawarah itu ada nilai-nilai pentingnya. Nilai penting yang pertama adalah musyawarah itu dapat mempererat tali persaudaraan. Yang kedua adalah musyawarah ini dapat menghormati pendapat orang lain. Belajar menghargai pendapat. Nggak boleh pendapat itu adalah pendapat yang kalau gue yang bersuara adalah yang benar. Jadi harus semua orang bisa berpendapat. Yang ketiga adalah kita belajar untuk dapat mengemukakan ya pendapat sendiri. Berani untuk berpendapat tentang suatu pendapat dan itu keluar dari diri sendiri. Yang keempat adalah memudahkan untuk menyelesaikan solusi. Dan yang terakhir, dengan musyawarah ternyata kita bisa saling bertukar pendapat. Baik, itulah pembahasan mengenai musyawarah yang ternyata bangsa Indonesia sudah lama ya melakukan kegiatan tersebut, dan nggak hanya Indonesia ya, negara-negara lain pun juga menggunakan musyawarah seperti itu. Kalau kita nggak menggunakan musyawarah, berarti kita masih orang-orang yang tradisional ya, masih orang zaman dahulu, dan bahasanya adalah otoriter. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang musyawarah. Semoga berguna dan bermanfaat. Saya Bang Fajar, sampai jumpa. Selamat belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selalu like, share, subscribe this channel. Thank you guys.